Cek cek cek. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul kembali dalam perkuliahan pemrograman web ya, kelas kelas A ya. Jadi untuk presensi sudah saya buka, silakan sudah bisa mulai untuk presensi. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya ya. Kemarin kita membahas tentang arsitektur. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang pemrogramannya ya, khususnya di bagian server side, yaitu menggunakan bahasa PHP. Ya, suara saya terdengar jelas ya, tidak putus-putus ya. Jelas Aman, Pak Pak. ya. Ya, baik. Jadi untuk subcapaian pembelajaran kita pada siang hari ini, setelah mengikuti perkuliahan ini, saudara diharapkan mampu ya menerapkan konsep dasar pemrograman PHP. Jadi PHP ini dalam perkuliahan PMBB ini hanya satu pertemuan ya. Ini sudah mencakup semuanya atau kira-kira ya 70% ya yang saudara butuhkan nanti untuk membuat aplikasi web ya. Jadi yang pertama tentang tipe ya, sistem tipe atau type system pada PHP, kemudian operasi aritmetika, kemudian array, looping, kemudian iterasi dengan for each ya, kemudian ada break, continue, kemudian string, ini khususnya petik 1, petik 2, kemudian nilai kebenaran ya, true false, kemudian ada lingkup variabel, dan terakhir include dan require. Jadi mungkin ini sekitar 70% ya. Dengan menguasai ini saudara sudah bisa bikin aplikasi sederhana ya. Jadi itu. Mungkin sebelumnya kita akan lihat dulu ya proses instalasi yang kemarin ya. Jadi saudara pasti sudah menginstal ini ya, SAMPP, kemudian Apache. Ini dijalankan ya. Dijalankan. Nah, kemudian di mana kita meletakkan filenya ya? File PHP ini kan nanti akan dieksekusi ya. Dieksekusi ketika ada request yang ditangkap oleh Apache, kemudian Apache akan meneruskan ke PHP ya jika request itu meminta file PHP. Jadi untuk yang menggunakan XAMPP maka bisa masuk ke folder dari XAMPP ya. Di sini saya menggunakan drive C. Di situ ada XAMPP. Kemudian masuk ke folder htdocs ya. htdocs. Nah, ini adalah folder yang akan bisa digunakan atau diakses melalui protokol HTTP. Jadi untuk kuliah ini saya menggunakan folder PemWeb 2022 ya. Nah, di dalam folder PemWeb 2022 di sini ada file namanya pengantar.php. Jadi kalau saya ingin mengeksekusi atau membuka file pengantar.php, maka URL-nya adalah localhost ya, garis miring tadi PemWeb 2022 garis miring pengantar.php ya. Jadi mengikuti struktur folder yang ada pada htdocs ya. Ini kita enter, hasilnya kosong ya. Karena memang file pengantar ini masih saya kosong ya. Ini yang dibuka di PHP Storm ya. Jadi sama dia di htdocs, kemudian foldernya PemWeb 2022, filenya adalah pengantar.php. Jadi ini yang ditampilkan di browser tadi ya. Misalkan kita ketik misalkan ya, halo gitu ya. Kita save. Kita lihat di sini nanti dia akan muncul juga ya. Halo gitu ya. Ini dari file PHP-nya ya. PHP itu dia merupakan bahasa scripting ya. Jadi kita bisa menyisipkan PHP di dalam suatu file ya. Jadi untuk menyisipkan PHP kita menggunakan tag kurung siku ya, kecil ya. Tanda tanya PHP ya. Ini artinya baris setelah tag pembuka ini, itu dia akan dieksekusi oleh interpreternya PHP ya. Kalau yang halo ini tidak, dia hanya di output sebagai teks ya. Misalnya di sini saya tulis dolar nama sama dengan admin ya.
Bentar. Ya, dolar nama sama dengan admin, kemudian titik koma. Nah ini ya. Jadi ini adalah sebuah variabel ya. Dalam PHP diawali dengan tanda dolar, kemudian nama variabelnya, kemudian di sampingnya ada nilainya ya. Kemudian bagaimana kita mencetak variabel itu ke layar? Ini kalau kita jalankan, yang muncul hanya halo saja ya. Hanya halo saja. Supaya dia tampil kita harus echo ya. Echo misalnya dolar nama. Nah ini kalau kita refresh, munculnya halo admin atau halo kemudian adminnya di bawah. Kira-kira mana? Halo, kemudian langsung admin di sini ya. Atau halo, kemudian di bawahnya sini baris baru admin. Boleh, silakan. Sepertinya nyambung di atas, Pak. Nyambung di atas. Kenapa, Mas? Ya. Alasannya? Kalau nggak salah kayak gini tuh perlu kayak emang ada komennya itu untuk dia pindah ke baris ke bawah gitu. Oh iya. Jadi yang tampil di web browser ini ya, jendela halaman web ini, itu dia akan merender file HTML ya biasanya ya. Kalau HTML itu ada perintah tersendiri atau teks tersendiri yang mengakibatkan dia akan pindah ke baris baru ya. Jadi kalau kita refresh, nanti dia akan seperti ini, halo admin ya. Adminnya di samping bukan di bawah ya. Kalau supaya di bawah bisa kita tambahkan ya tag HTML misalkan break ya. Kalau break seperti ini, nah ini dia baru akan turun ke bawah ya. Jadi ini ya, kalau kita hapus PHP-nya ya, kita hapus seperti ini, kita lihat yang terjadi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi semuanya dianggap sebagai teks ya, lewat saja, langsung di-outputkan ya, langsung dilewatkan saja, tanpa diproses oleh interpreter. Jadi ini tidak dianggap sebagai sintaks ya. Jadi dia di sini hanya dianggap sebagai plain text ya. Supaya dieksekusi harus kita kasih tag PHP. Kemudian kalau kita ingin sisipkan teks lagi misalnya di sini, halo lagi misalnya ya. Jadi ini ada teks, kemudian PHP, kemudian teks lagi ya. Kalau yang teks ini dia langsung lewat saja dia tidak diproses logiknya ya. Nah ini bisa seperti ini. Jadi ini halo ini teks ya, admin ini hasil dari PHP-nya, kemudian halo lagi ini teks lagi dia, statis ya. Jadi kalau seperti ini ada teks berarti PHP-nya harus ditutup ya. Kalau ternyata PHP-nya tidak ada teks, tidak ada lagi, gini saja boleh ya. Itu catatannya setelah PHP nggak ada teks biasa ya. Seperti ini bisa. Atau biasanya seperti ini kalau hanya PHP saja, biasanya seperti ini ya. Tanpa ada penutup ya. Penutup ini opsional kalau dia kondisinya seperti ini. Jadi itu ya. Kemudian saudara bisa lihat ya di sini ya, di PHP ini mungkin saudara ingat ketika Java ya. Java kalau kita bikin hello world, maka kita harus bikin fungsi main ya. Public static void main misalnya. Kemudian baru kita print line hello world ya. Artinya dalam program di Java itu yang pertama kali dieksekusi adalah fungsi main ya. Sedangkan kalau PHP kita lihat di sini, ini tidak ada fungsi mainnya. Jadi dia langsung eksekusi baris yang paling atas ya. Dalam hal ini adalah baris ke-2. Setelah itu langsung baris ke-3 ya. Langsung baris per baris. Dia tidak menggunakan function main function ya. Sehingga dikatakan PHP ini sebagai bahasa scripting ya. Jadi dia script. Jadi itu. Ini PHP itu bahasa scripting ya. Sekarang kita lihat yang pertama ya, tentang sistem tipe atau type system. Jadi dalam variabel di PHP itu tipenya ada yang integer, ada yang string, ada yang object ya, ada yang boolean dan lain-lain ya. Nah di dalam PHP ini dia termasuk ke dalam keluarga
bahasa pemrograman yang weakly type language ya. Artinya apa? Artinya tipe data di sini, type-nya ya dalam pemrograman itu dia weak ya, lemah ya. Kalau Java itu dia strongly ya. Kalau di Java misalnya kita punya string nama sama dengan admin ya. Kemudian kita ganti namanya menjadi nama sama dengan 1, 2, 3 ya. Yang terjadi adalah error ini ya. Ini akan mengakibatkan error. Tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Karena nama itu dia sudah dideklarasikan sebagai string ya. Kalau kita isi dia dengan nilai integer, pasti error ya. Jadi dia strong ya. Kemudian dia juga static ya. Kalau PHP dia weak, dia dinamis ya. Jadi secara sederhana PHP tidak peduli pada tipe data suatu variabel ya. Kita lihat di sini ada variabel $nomor ya. Isinya adalah 1. 1 di sini ada petiknya ya. Artinya dia adalah string ya. Kemudian di baris berikutnya kita ganti nilai dari nomor menjadi 1. Dia akan berubah menjadi integer ya. Kita ganti lagi menjadi 1.0, dia berubah lagi menjadi float ya. Jadi dia weak ya, lemah, bisa berubah-ubah tipe datanya ya. Karena dia bisa berubah-ubah, dia juga mengalami yang namanya type juggling ya. Type juggling ya, bisa berubah-ubah dia. Mengikuti nilai dari variabelnya. Kalau variabelnya itu menyimpan nilai string, maka dia akan menjadi string. Jika dia menyimpan nilai integer, dia akan menjadi integer. Jika dia menyimpan nilai float, dia akan berubah menjadi tipe float ya. Ini adalah tipe dari PHP. Konsekuensinya apa? Kita lihat di sini contoh yang cukup ekstrim ya. Echo ya. 1 ditambah 2 ditambah 3. 1 tipe datanya string ya. 2 di sini tipe datanya juga string ya. 3 tipe datanya integer. String ditambah integer itu kan harusnya ya error ya kalau dia bahasa pemrogramannya strong ya. Tapi karena PHP itu dia weakly type, maka yang string ini akan dikonvert menjadi integer ya. Yang ini juga akan dikonvert menjadi integer ya melalui type juggling tadi itu ya. Sehingga nanti dia akan berubah menjadi 1 ditambah 2 tambah 3, 6 ya. 6 di sini dia tipenya adalah integer ya. Yang lebih ekstrim lagi, ini ya, 1 ikan ditambah 2 ayam ya. Ini nanti hasilnya adalah 3 integer ya. Jadi dia akan berupaya ya. Kalau ada operasi penjumlahan, dia akan mencari-cari adanya angka di dalam data itu ya. Ini datanya string, dia interpreternya akan mencari-cari apakah di dalam string itu ada angka atau tidak ya. Jadi mungkin kita coba ya. Kalau dijalankan. Jadi echo 1 ayam ditambah 1 ikan ditambah 2 ayam ya. 1 ikan ditambah 2 ayam gini ya. Ini kita lihat ya, muncul notice ya. Notice itu hanya semacam apa? Untuk diperhatikan ya bahwa ada non-well form numeric value ya. Tapi dia tetap bisa mendeteksi ya. Buktinya di sini hasilnya muncul 3 ini ya. Ini skornya adalah 3. Kalau kita ganti dia 10 ikan dan 2 ayam, nanti dia hasilnya adalah 12 ya. Nah kita sekarang coba yang lebih ekstrim lagi mungkin ya. Sekarang kita menjumlahkan 2 string ya. Ini angkanya kita hilangkan. Ikan dan tambah ayam ya. Ini lebih ekstrim lagi karena apa? Karena tidak ada numerik sama sekali di sini. Apakah PHP-nya menyerah ya? Error gitu ya? Atau dia masih mencoba, belum mau menyerah ya? Dia mungkin masih berupaya untuk mengubah menjadi bilangan ya.
Kita refresh ya. Ya ternyata dia belum menyerah ya. PHP-nya masih berupaya supaya tidak error ya. Ikan ditambah ayam hasilnya 0 ya. Hasilnya 0 karena tidak ada angka ya. Tapi di sini kita lihat level keparahannya naik ya. Kalau tadi dia notice ya, levelnya masih notice, sekarang dia levelnya naik ke warning ya. Non numeric value ya. Kalau yang tadi masih non well form ya. Masih ada numeriknya tapi dia bentuknya tidak sempurna gitu ya. Karena ada ayam dan ikan tadi. Kalau yang warning ini dia sama sekali tidak ada numeriknya. Tapi dia belum error PHP-nya ya. Dia hanya warning ya. Menghasilkan nilai 0 ya. Ini notice, warning ini hanya akan muncul ketika kita menggunakan server yang berjalan di localhost ya. Kalau server yang berjalan di production, yang online di internet, itu nggak akan muncul ini. Di set hidden ya. Notice, warning itu di hidden semua. Tapi kalau server yang untuk development yang ini, itu dia yang ini masih muncul ya. Tapi kalau yang untuk yang production tidak. Jadi itu adalah yang penting dari PHP adalah tipe sistemnya ya. Weekly type. Kemudian bagaimana kita tahu tipe datanya ya di sini ya? Kita bisa menggunakan fungsi vardam ya. Jadi dengan menggunakan fungsi vardam nanti saudara bisa tahu tipe datanya apa. Misalnya nomor 1 ya. Tentukan luaran dari pernyataan berikut ya. Vardam 1 ditambah 1. Menghasilkan tipe apa kira-kira ini? Satu ditambah 1 sama dengan 2 ya. 2 di sini tipe datanya adalah integer ya. Integer nilainya dia 2. Sekarang yang nomor 2. Nah ini mungkin ada yang ingin mencoba menjawab. Ini outputnya apa nih? Misi Pak, 1 plus 1 bukan Pak? 1 plus 1 tipe datanya? Oh tipe datanya string bukan? String ya. String. Mungkin lanjut lagi Mas. Yang nomor 3 sekalian mungkin. Itu string bukan Pak? Ini string. Ya gini string ya. Yang keempat? Itu string juga Pak? String juga. Ya. Coba ya sekarang kita cek ya. Yang 1 plus 1 kenapa dia string ya? Echo 1 plus 1 ya. Kita cek tadi. Oh bukan echo ya, kita pakai vardam ya. Pakai vardam 1 plus 1 gini ya. Hasilnya adalah string ya. 5 karakter, isinya adalah 1 plus 1 ya. Kemudian yang berikutnya satu integer ditambah 1 string ya. 1 integer ditambah 1 string gini ya. Nah ini hampir sama dengan contoh tadi ya. Dia hasilnya adalah integer ya. Integer 2. Jadi mungkin saya sedikit jelaskan di sini ya. Jadi kenapa ini dia string ya, yang nomor 2 ini? Karena dia di sini petiknya dari sini ke sini ya, sehingga plus di sini ini bukan suatu operasi ya, tapi dia sebagai elemen dari string sehingga dia tidak dieksekusi ya. Akibatnya dia menghasilkan string dengan jumlah 1, 2, 3, 4, 5 karakter ya. Isinya adalah 1 plus 1. Kemudian yang ketiga, 1 ini adalah integer ya, tipenya integer. Kemudian ini tipenya string ya. Kemudian dijumlahkan. Interpreter dia akan melakukan type juggling ya. Dia akan ngubah itu yang tadinya string, ini akan dikonvert menjadi integer
supaya bisa dijumlahkan dengan integer, sehingga outputnya di sini bukan string ya, tapi integer, nilainya 2 ya. Kemudian yang nomor 4, ini juga sama ya, string ditambah string, maka string ditambah string oleh interpreter akan dikonvert menjadi integer dan integer ya, supaya bisa dijumlahkan ya, sehingga outputnya adalah integer juga di sini 2 ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat tadi yang ini ya, ini integer ya. Integer 2 ini adalah hasil dari satu integer ditambah satu string. Hasilnya integer 2. Nah, bagaimana kalau kita ingin ini supaya dia tetap string ya? Misalkan kita ingin string 1 ditambah string 1 menghasilkan string 2 ya. Padahal ini kan integer 2 ya. Kita ingin dia menjadi string 2. Nah, di PHP walaupun dia weakly type ya, itu dia tetap memiliki yang namanya typecasting namanya ya. Jadi typecasting ini dia memberikan kemampuan kepada programmer untuk memaksa nilai dengan tipe tertentu ya. Jadi kita sendiri yang menentukan tipe datanya. Ini dapat menghindari terjadinya type juggling ya. Khususnya pada nomor 4 ini ya. Nomor 4 ini seperti ini ya. Ini salah ini nomor 4 ini. Coba ya kita eksekusi ya nomor 4 ya. Mungkin saudara ada yang bisa mencari solusinya. Dolar bilangan sama dengan string 1 tambah 2. Kita lihat vardam ya. Vardam dolar bilangan. Nah, seperti ini ya. Ini kalau kita jalankan ya di sini, dia tipenya adalah integer ya. Menghasilkan tipe integer 3. Harusnya kita maunya string satu karakter nilainya 3 gitu ya. Kita maunya dia semacam ini ya. Gini hasilnya ya. Kalau kita refresh, nah ini ya. String satu karakter yang nilainya 3. Tapi kita ingin memperolehnya dari hasil penjumlahan 2 buah string ya. Dengan menggunakan typecasting ya. Jadi typecasting itu yang ini ya. String ini. Itu dia akan memaksa variabel di sebelah kanannya menjadi string ya. Jadi kalau ini ada 1 gini ya, integer 1, kita paksa dengan typecasting, nanti dia akan menjadi string ya. Nah, tadi masalahnya adalah ini ya. String 1 ditambah 2 hasilnya kok integer ya. Harusnya kan kita inginnya string. Nah, gimana supaya dia jadi string ya? Mungkin ada yang tahu ini kesalahannya di mana ini? Atau kurang apa di sini? Kurang tanda kurung, Pak. Di mana Mas tanda kurungnya, Mas? Di sebelum petik pertamanya 1 sama setelah petik keduanya 2. Gini ya. Ya, betul ya. Jadi betul sekali. Solusinya seperti itu ya. Kurang tanda kurung ya. Jadi kalau tidak ada tanda kurung ya kita lihat ya prosesnya tadi ya. Kalau seperti ini tanpa tanda kurung, maka yang terkena typecasting itu yang ini ya. Jadi string 1 string terhadap string 1 ya. Sudah string distringkan lagi ya, tetap string ya. Hasilnya adalah string 1 ya. String 1 kemudian baru ditambahkan dengan string 2.
string 1 ditambah string 2, string 1-nya akan dijadikan integer ya. String 2-nya dijadikan integer. Integer 1 ditambah integer 2, nanti outputnya adalah 3 ya, integer 3. Kalau seperti ini ya. Tapi kalau kita kasih tanda kurung ya, jadi string, kemudian 1, satu ditambah 2 gini ya. Maka yang dikerjakan dulu adalah ini ya. Ini string ditambah string, dia jadi integer, ditambah integer. Ini hasilnya adalah 3 ya. 3 tapi dia integer ya. Integer 3. Kemudian kena dengan typecasting string ini ya. Nanti otomatis dia menjadi string 1 karakter, nilainya 3 ya. Jadi seperti itu ya, betul sekali. Kemudian ini tipe-tipe data di PHP ya, ada integer, floating point, string, boolean, array, object, resource, null, dan lain-lain. Ini hampir sama dengan bahasa pemrograman yang biasa ya. Kemudian untuk memeriksa keberadaan variabel kita bisa menggunakan iset ya. Kalau variabelnya sudah ada berarti isetnya bernilai true. Kalau variabelnya belum ada, isetnya menjadi false ya. Ini biasanya digunakan untuk mengecek apakah user sudah login atau belum gitu ya. Ada cookie atau tidak, itu nanti kita biasanya menggunakan iset ya. Kemudian operator aritmatika ini sama ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulo, increment, decrement, eksponensial atau pangkat. Ini contohnya ya, saya kira saudara sudah sering ya menjumpai ini ya di soal-soal PEMDAS itu atau PEMLAN. Kemudian presidensi ini adalah urutan siapa dulu yang dikerjakan ya. Jadi yang paling kuat adalah tanda kurung, itu yang dikerjakan pertama kali ya. Kemudian diikuti oleh pangkat, increment, decrement, kali, bagi, mod. Baru yang terakhir adalah tambah dan kurang ya. Jadi kalau ada 1 dikali 3 ditambah 5, maka yang dikerjakan dulu adalah ini ya, 1, kemudian baru ini ya, perkalian dulu baru penjumlahan. Kemudian penggabungan operator ini juga sama ya, misalnya kita ingin menggabungkan, kita ingin menjumlah ya, variabel $A dengan $B ya, $A sama dengan $A plus B, ini kan sering ya kita jumpai, ini bisa kita gabungkan seperti ini ya, $A plus sama dengan B, ini juga hampir semua bahasa pemrograman ada yang versi seperti ini sintaksnya. Kemudian ini menggabungkan string ya. Jadi kalau di Java itu menggunakan plus ya. Kalau di PHP kalau kita tambah menggunakan plus ya, nanti dia ditambah ya seperti angka. Kalau di PHP menggunakan tanda dot ya. Jadi misalnya 1.2 ini akan menghasilkan string 12 gini ya. Jadi intinya seperti itu. Itu combine concatenation ya. Operasinya dengan dot. Kemudian array sekarang ya. Di dalam PHP ada 2 macam array. Array terindeks dan array asosiatif ya. Untuk array yang terindeks, ini dia menggunakan angka ya. Mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya indeksnya. Untuk mendeklarasikannya ada 3 cara di sini ya. Cara pertama, kedua, ketiga. Cara pertama ini secara eksplisit ya. Eksplisit atau iteratif ya. Kenapa dikatakan eksplisit? Karena kita secara eksplisit mendeklarasikan indeksnya ya. Gelar fakultas, indeks ke-0 adalah filkom, fakultas indeks 1 adalah FK, fakultas indeks 2 adalah FT ya. Jadi indeksnya kita tuliskan sendiri. Kemudian cara kedua ini versi yang implisitnya, di mana indeksnya ditentukan oleh interpreter ya. Jadi cara mendeklarasikannya kita set nama variabelnya, kemudian sama dengan kurung siku buka, kemudian elemen-elemen dari array ya. Elemen-elemen array kemudian kita tutup dengan kurung siku, titik koma, ini adalah implisit. Nanti secara otomatis interpreter akan menentukan ini adalah indeks 0, indeks 1, indeks 2 ya, sesuai dengan urutannya. Kemudian cara yang ketiga bisa menggunakan fungsi namanya fungsi array ya. Fungsi array kemudian diikuti oleh parameter
masing-masing parameter itu adalah elemen dari array-nya. Jadi ada 3 cara ini untuk yang array terindeks ya. Kemudian bagaimana kita ingin menambahkan elemen pada array ya? Untuk menambahkan elemen, misalkan sudah ada array di sini, ada elemen-elemennya ya. Kita ingin nambah lagi ya. Nah, nambahnya adalah dengan menggunakan seperti ini ya, nama variabel. Kemudian ada tanda array di sini ya, tanda kurung siku, buka tutup. Kemudian kita tambahkan di sini elemennya ya. Nanti FH di sini nanti akan masuk ke elemen yang terakhir di sini ya, FH ditambahkan di situ dia. Jadi ini menambahkan elemen. Kemudian yang kedua adalah array asosiatif ya. Jadi sama sebenarnya dengan yang terindeks. Bedanya kalau yang terindeks menggunakan angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sebagai indeks ya. Tapi kalau yang asosiatif dia menggunakan pasangan key dan value ya. Jadi di sini kita bisa lihat di luar kampus ya. UB ini adalah key dipasangkan dengan Malang ini adalah value-nya. Kemudian yang kedua, elemen yang kedua di sini key-nya adalah ITB, value-nya adalah Bandung ya. Ini adalah asosiatif array ya. Jadi untuk mengaksesnya kita menggunakan key untuk mendapatkan value ya. Kalau yang terindeks itu kita menggunakan indeks untuk mendapatkan value. Ini caranya ya, ini yang model yang mirip dengan yang eksplisit, kemudian ini mirip yang implisit, tapi tetap harus kita definisikan key-nya sendiri ya. Dolar kampus, nah sini dia UB key, Malang ini adalah value-nya ya. Kita di sini menggunakan notasi sama dengan lebih dari ya. ITB key Bandung value dihubungkan dengan sama dengan lebih dari. Ini untuk yang cara yang kedua. Cara yang ketiga juga bisa menggunakan fungsi array ya. Key value dihubungkan dengan sama dengan lebih dari ya. Kemudian koma key value berikutnya sama dengan lebih dari. Jadi ini cara mendeklarasikan asosiatif array. Kemudian kita juga bisa membuat array multidimensi ya, atau larik multidimensi. Istilah lainnya adalah array of array ya. Jadi array yang elemennya adalah array. Jadi bisa 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi dan seterusnya ya. Nah pada PHP kita bisa mencampur ya. Jadi array of array ini bisa berupa array terindeks, bisa juga array asosiatif, atau kombinasi keduanya ya. Array terindeks yang elemennya asosiatif atau array asosiatif yang elemennya terindeks ya. Jadi bisa dicampur-campur ya. Jadi ini contohnya ya, larik multidimensi. Ini kita punya variabel negara ya. Dia adalah sebuah array. Bisa kita lihat tandanya di sini kurung siku, buka tutup ya. Kemudian dia memiliki 2 elemen ya. Ini elemen yang pertama, ini elemen yang kedua ya. Kalau kita lihat dari modelnya, maka negara ini adalah array terindeks ya. Ini indeks 0, ini indeks 1. Indeks 0 itu dia berupa array. Indeks 0 berupa array yang isinya ini ya. Nama Indonesia, ibu kota Jakarta. Kalau kita lihat dari bentuknya, ini adalah array asosiatif ya. Jadi ini array asosiatif ya. Di mana key-nya di sini ada nama, value-nya Indonesia, dan key berikutnya adalah ibu kota dan value-nya Jakarta di sini ya. Yang elemen yang kedua juga sama, dia array asosiatif juga ya. Key value dan key value. Jadi di sini untuk setiap elemen dari array negara itu berupa array asosiatif yang terdiri dari 2 elemen ya, nama dan ibu kota. Ini juga nama dan ibu kota. Ini contoh dari larik multidimensi yang di sini dia menggabungkan dari larik terindeks dan larik asosiatif. Kemudian bagaimana kita menginspeksi larik ya? Jadi untuk menginspeksi itu ada 2 cara ya. Yang tadi kita sudah coba adalah menggunakan vardam ya. Vardam. Kemudian ada lagi yang ini cara pertama ya. Cara kedua menggunakan printr ya. Printr. Nah ini sebenarnya sama-sama tools untuk inspeksi, tapi untuk yang vardam ini dia lebih lengkap versinya ya. Kalau yang printr dia cenderung lebih
lebih kompak, lebih ringkas ya, tergantung kebutuhannya. Untuk array lebih mudah kita menggunakan print R ya, karena tampilannya seperti ini nanti. Yang array yang tadi itu dia lebih mudah dibaca ya. Nama Indonesia, ibu kota Jakarta ya, nama Jepang, ibu kota Tokyo. Nanti saudara silakan coba bagaimana array ketika diinspeksi dengan vardam ya. Nanti munculnya jauh lebih banyak nanti. Tapi banyak informasi yang mungkin saudara tidak butuhkan ya. Tapi dengan print R mungkin saudara bisa mendapati yang saudara butuhkan ya. Kita lihat misalkan kita ingin tahu ini adalah indeks ke 0 tadi ya. Indeks ke 0 elemennya ini ya, array asosiatif ya. Ini array asosiatif, kemudian ini indeks ke 1 ya. Ini juga array asosiatif ya. Ini dengan menggunakan print R ya. Ini kalau ditampilkan di web browser jelek ini ya tampilannya. Tapi supaya bisa ada indentasi, saudara perlu menambahkan view source ya. Jadi saudara ketik view source, kemudian alamat URL, nanti akan muncul seperti itu. Lebih mudah dibaca daripada yang kiri ya, karena dia bukan HTML ini ya. Ini bukan HTML. Kalau di render di halaman web ya jadinya satu baris ya. Supaya muncul indentasinya kita kembalikan ke bentuk ini ya, source-nya. Itu fungsi dari print R ya. Kemudian ini ada perulangan atau iterasi atau apa istilahnya ya. Ini menggunakan for each ya. Jadi biasanya ada for each ya. Kalau for biasanya kita i sama dengan 0 ya. Kemudian i kurang dari panjangnya ya. Kemudian i plus gini. Biasanya seperti ini logiknya ya. Jadi kita harus tahu panjangnya di sini ya. Panjang dari array misalnya. Nah, ini kadang-kadang kurang praktis dan terlalu panjang ya. Nah, ini ada alternatif yaitu menggunakan for each ya. Jadi for each ini dia akan mengiterasi seluruh elemen yang ada pada suatu array ya. Jadi misalnya di sini ada array daftar warna ya. Elemennya ada 3 ya, merah, kuning, hijau ya. Dengan for each, maka elemen-elemen ini dia akan semacam diekstrak ya, satu persatu. Jadi setiap dia looping di sini ya, looping yang pertama dia akan mendapati warna merah ya. Looping yang kedua dia akan mendapati warna kuning. Looping yang ketiga dia akan mendapati warna hijau ya. Jadi 3 kali looping. Nah, merah, kuning, hijau ini dia ditampung ke dalam variabel ini ya, warna ya. Jadi daftar warna ini adalah array-nya. Ini. Kemudian kita iterasi ya S sebagai warna ya. Warna ini adalah elemen yang diekstrak satu persatu ya. Jadi nanti iterasi pertama dolar warna ini isinya merah ya. Iterasi kedua dolar warna isinya adalah kuning. Kemudian iterasi ketiga dolar warna ini isinya hijau ya gitu. Ini larik terindeks ya. Kemudian bagaimana untuk yang larik asosiatif? Ini lebih kompleks sedikit ya. Karena di sini ada key dan value ya. Jadi kita lihat di sini daftar negara ya. Ada Indonesia, Jakarta, Malaysia, Kuala Lumpur, Filipina, Manila ya. Jadi kalau dia diekstrak ya, maka iterasi yang pertama key-nya adalah Indonesia, value-nya adalah Jakarta ya. Iterasi yang kedua key-nya adalah Malaysia, kemudian value-nya Kuala Lumpur ya, dan seterusnya gini ya. Nah, Indonesia di sini dan Jakarta, kemudian Malaysia dan Kuala Lumpur ini di dalam for each perlakuannya seperti ini ya. Yang pertama-tama kita masukkan adalah nama array-nya ya. Array masuk di sini sebagai array yang akan diputar ya, di iterasi ya. Kemudian sama di sini ada S. Nah, yang kemudian ini adalah nama variabel untuk key ya, untuk key-nya ya, untuk key. Ini masuk ke sini nama, kemudian sama dengan lebih dari dolar ibu kota ini adalah sebagai value ya. Jadi nanti pada iterasi yang pertama dolar nama ini isinya adalah
Iterasi pertama dia isinya adalah Indonesia ya. Ibu kota ini nanti isinya adalah iterasi pertama dia Jakarta. Iterasi kedua dia isinya adalah Malaysia. Yang ini dia Kuala Lumpur ya. Dan seterusnya. Jadi dia ditangkap sebagai variabel nama dan variabel ibu kota. Ini for each untuk larik yang asosiatif ya. Kemudian terkait dengan for each, ini ada lagi tambahan kata kunci ya, continue ya. Nah, continue itu apa ya? Continue itu semacam skip ya. Yang di skip adalah elemennya. Jadi misalnya di sini ada daftar nilai dan jumlah lulus ya. Kita ingin tahu dalam satu kelas itu yang lulus berapa orang ya. Dengan definisi bahwa yang lulus itu nilai minimalnya adalah D ya. Kalau E itu tidak lulus ya. Kalau kita lihat dari array-nya, nilai A lulus ya, B lulus, A lulus, C lulus, E tidak ya, B lulus ya. Sehingga totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 yang lulus ya. Bagaimana ini bisa kita iterasi ya untuk mendapatkan nilai jumlah lulus ini? Jadi ketika ketemu dia A, maka dia akan plus-plus ya, B plus-plus, A plus-plus ya, ketemu C plus-plus. Ketika E nggak lulus dia, diam aja dia, tidak nambah ya jumlah lulusnya. Kemudian ketemu B plus-plus lagi. Nah, ketika E dia di skip ya. Nah, di sini kita menggunakan kata kunci continue ya. If nilai sama dengan E continue. Artinya kalau continue dia kembali lagi ke atas ya. Jadi dia tidak turun ke bawah, tapi kembali lagi ke masuk loop yang for each-nya. Sehingga yang ini dia tidak tereksekusi yang di bawahnya. Itu continue ya. Jadi continue ke next item ya. Continue next item. Kemudian satu lagi yang namanya break ya. Kalau ini dia keluar dari loop ya. Kalau yang continue itu kembali ke loop awal. Kalau yang break itu keluar dari loop ya. Jadi misalnya di sini ya, for each, if nilai sama dengan E, Eko ada mahasiswa dapat nilai E dan break ya. Jadi kalau dia nilainya E mengakibatkan break ya. Jadi dia misalkan mahasiswa pertama ini A lanjut, B lanjut, A lanjut, C lanjut, E. Nah di sini break ya. Stop di sini. Sisanya tidak akan dieksekusi ya, tidak diproses ya. Karena apa? Karena loopnya ketika sampai di break dia langsung turun ke bawah gitu ya. Jadi ada continue, ada break. Ini biasanya sering digunakan ketika kita melakukan iterasi terhadap array ya. Jadi nanti ketika saudara akan membuat aplikasi yang mengakses basis data, data yang diambil dari basis data itu bentuknya juga array ya. Array kemudian kita proses ya. Dalam memprosesnya biasanya menggunakan for each ya. Kemudian ada continue atau break ya. Kemudian ini kita masuk ke dalam materi string ya. Ini kaitannya dengan string. String itu ada dua macam, bisa petik tunggal, bisa petik ganda ya. Jadi aturannya adalah segala sesuatu yang diapit petik satu itu dianggap sebagai teks biasa ya. Jadi walaupun ada dolar nama gini ya, kalau petik satu ya dia dianggap sebagai dolar nama, bukan variabel nama, bukan ya. Kemudian aturan yang kedua di sini tanda double quote ya, berfungsi sebagai tanda untuk memproses variabel dan escape sequence ya. Artinya apa di sini? Untuk yang petik satu itu semuanya teks semua ya. Kalau yang petik dua itu bisa kita sisipi variabel dan bisa kita sisipi escape sequence ya. Kita lihat di sini. Contohnya ya. Dolar nama Bobby ya. Kita echo ya. Kita echo petik 2 di sini ya, string yang petik 2. Halo dolar nama. Berarti nanti yang dicetak di layar bukan halo dolar nama, tapi halo Bobby ya. Selamat datang di. Nah, di sini ada backslash ya. Backslash, ini ada backslash ya. Ini adalah escape sequence ya. Escape sequence dalam bentuk backslash ya. Jadi kita ingin mencetak di layar itu taman rekreasi, ada petiknya ya, taman
rekreasi dengan tanda petik ya. Karena tanda petik ini dia bentrok dengan sintaknya string ya. String kan petik 2 ya. Kemudian di sini juga ketemu petik 2. Kalau tidak kita kasih backslash, nanti petik 2-nya dianggap sebagai sintaks untuk mengakhiri string ya. Supaya dia tidak dianggap sebagai sintaks, maka kita kasih escape sequence namanya ya. Dia lolos dari interpreter ya. Dia lolos dianggap sebagai tanda petiknya string ya, di escape ya, dengan backslash, sehingga nanti dia akan dianggap sebagai karakter, bukan sebagai sintaks ya. Ini untuk yang petik 2. Nah, bagaimana dengan yang petik 1 ya? Kalau petik 1 berarti dia ya dolar nama ini dicetak ya tetap dolar nama ya. Backslash petik ya tetap aja dia backslash petik di sini ya. Dan seterusnya gitu ya. Ini yang petik 1. Jadi petik 1 ini tidak mengenal variabel dan tidak mengenal yang ini ya, tidak mengenal variabel dan tidak mengenal escape sequence ya, kecuali hanya satu escape sequence yang ini ya. Ini aja. Ini berlaku untuk ini. Petik 2 dan petik 1 ya. Tapi yang ini petik 2 saja, ini juga petik 2 saja. Petik 2 gini. Ini namanya escape sequence ya. Nah, kadang-kadang dalam sebuah paragraf, sebuah artikel itu biasanya banyak sekali escape sequence-nya ya. Jadi contohnya di sini ya, ini sebuah percakapan di dongeng atau cerita misalnya ya. Kalau kita tuliskan seperti ini escape sequence-nya akan banyak ya. Ini yang pertama, ini ada lagi escape sequence ya, 2, ini lagi ya. Ini. Nah, ini kan banyak escape sequence dan menjadikan dia tidak elegan gitu ya penulisannya. Nah, alternatifnya itu kita menggunakan here doc ya. Here doc itu apa? Bisa kita lihat di sini. Here doc itu yang ini ya. Ini dan ini. Jadi teks yang berada di antara pembuka here doc dan penutup here doc itu bisa kita langsung tuliskan tanpa menggunakan escape sequence. Jadi kita lihat di sini penulisannya jauh lebih elegan ya. Jadi tidak ada unsur-unsur yang aneh-aneh seperti yang tadi ini. Ini namanya here doc ya, tapi saya ini jarang digunakan ya. Saya sendiri juga belum pernah menggunakan here doc ini. Kemudian ini terkait dengan tanda petik ini ya. Ini biasanya akan bermasalah dengan array asosiatif ya. Karena array asosiatif tadi ada key-nya ya. Key di mana di dalamnya itu dia juga berupa string ya, atau string yang seperti ini ya. Jadi ini akan bermasalah ini. Ya, ini bermasalah. Ini juga akan bisa menimbulkan masalah ya. Solusinya apa di sini? Solusinya untuk array asosiatif, kalau kita ingin masukkan ke dalam suatu array, suatu string yang double quote ya, kita bungkus lagi dengan tanda kurung kurawal ya. Kurung kurawal buka dan tutup sehingga dia bisa dieksekusi sebagaimana mestinya. Kemudian ini yang penting lagi ya, nilai kebenaran pada PHP ada 3 macam. Eksplisit ya yang pertama. Kemudian yang kedua implisit. Yang ketiga hasil komparasi, 2 nilai non boolean. Yang eksplisit sudah sangat jelas di sini. Suatu variabel kita set nilainya true atau suatu variabel kita set nilainya false ya. Eksplisit ya. Langsung dia ke nilainya ya. Tapi ada juga yang implisit ya, yang tersirat ya, tidak bilang, dia tidak bilang true atau false ya, tapi dia bernilai true atau false. Itu ini ya. Implisit ya. Jadi semua di bawah ini adalah false ya. Jadi ini semua nilainya adalah false. Yang pertama kata kunci null. Yang kedua nilai 0 pada integer, 0,0 pada float, string 0 pada string atau string 0 double quote pada string ya. Ini nilainya false. Kemudian string yang kosong tanpa spasi ya. Misalnya ini ya, single quote double apa ya. Atau double quote double, ini kan string yang kosong tapi
benar-benar kosong, tidak ada spasi, tidak ada apa-apa ya, itu nilainya false ya. Kemudian array kosong, array tanpa elemen, kemudian ini ada objek simple XML yang berisi tag kosong ya. Ini adalah nilainya false ya. Jadi kalau kita tulis if 0 ya, maka 0 ini nilainya false ya. Maka dia akan masuk ke dalam blok yang false ya. If string kosong tanpa spasi, ini juga nilainya false ya. If null, itu juga nilainya false ya. Jadi walaupun dia tidak bilang 0 itu false tidak ya, tapi ketika kita evaluasi angka 0, nanti oleh PHP interpreter dia dianggap bernilai false ya. Jadi dia akan masuk ke dalam jalurnya yang false ya. Selain ini semua ya, selain itu semua bernilai true ya. Jadi kalau ada if misalkan 3, maka 3 ini dievaluasi sebagai nilai true. Jadi dia akan masuk ke dalam blok true ya. If ABC, ini dia juga nilainya adalah true ya. ABC dianggap sebagai nilai true. Jadi itu. Jadi selain ini semua, jadi ini semua nilainya false ya. Selain itu semua dia bernilai true. Kemudian yang ketiga adalah nilai kebenaran dari hasil komparasi ya. Jadi ada sama dengan, tanda seru sama dengan ya, tidak sama dengan 3, tidak sama dengan double ini ya, lebih dari, kurang dari, dan seterusnya. Mungkin di sini yang perlu digarisbawahi karena sifat dari PHP itu dia weakly type ya, di mana tipe itu tidak penting dalam PHP ya, tipe data itu tidak penting ya. Maka di sini muncul ada yang sama dengan dan sama dengan 3 kali ya. Yang satunya equal, satunya identical. Kita coba lihat yang equal ya. Misalnya di sini ada 1 sama dengan 1. Ini dia nilainya adalah true ya. Kemudian 1 sama dengan string 1, nilainya apa ini kira-kira ini? Kalau equal dia dianggap true atau false kira-kira? Dianggap true, Pak. Dianggap true. True ya, betul sekali ya Mas ya. Jadi ini dianggap true juga ya. Kalau 1 sama dengan 1, apakah ini identik? Ya, Pak, identik. Ya, identik ya. Kalau 1 sama dengan string 1 di sini? Tidak dianggap identik False. karena stringnya itu satunya string, Pak. False jadinya ya. Iya, betul ya. Jadi ini nilainya false ya, karena dia tidak identik. Yang satunya dia integer, yang ini dia string ya, enggak boleh ya. Dia harus tipe yang sama ya. Jadi bukan hanya dia nilainya sama ya, tapi dia juga harus dari data type yang sama. Dua-duanya harus integer atau dua-duanya harus string. Pokoknya dia tipenya sama, baru dikatakan identical. Jadi itu. Jadi nanti tergantung kasusnya ya. Yang diperlukan apakah cukup equal atau harus identik. Kemudian operator logika ini ya, ada and, or, not. Kemudian ini yang menarik lagi di PHP adalah lingkup variabel ya. Jadi di PHP juga ada variabel lokal dan ada variabel global ya. Namun ketika saudara menjumpai variabel lokal dan global, saudara harus perhatikan lagi di bahasa pemrogramannya ya. Karena di masing-masing bahasa pemrograman ini bisa jadi dia konsepnya berbeda ya. Walaupun istilahnya sama ya. Istilahnya global dan lokal, tapi implementasinya bisa berbeda ya. Kalau yang di PHP bagaimana? Di PHP variabel yang berada di luar fungsi itu disebut dengan variabel global ya. Sedangkan variabel yang berada di dalam fungsi disebut variabel lokal. Lingkup variabel global dan lokal bergantung pada blok fungsi ya. Jadi secara default ya, variabel lokal ini hanya bisa diakses di dalam fungsi. Variabel global hanya bisa diakses di luar fungsi. Itu secara defaultnya ya. Jadi kalau ada contoh yang di sini ya. Ini misalnya ada sebuah file ya.
Katakanlah ini file namanya index.php ya. Di sini ada fungsi ya. Fungsi nama kampus ya. Jadi di dalam file index.php katakanlah di sini ada fungsi namanya nama kampus. Karena dia suatu fungsi, maka dia memiliki blok tersendiri ya. Dia memiliki blok. Kemudian di dalam fungsi nama kampus ini ada variabel $kampus ya. Jadi di sini di dalam fungsi nama kampus ada variabel namanya $kampus. Jadi ini adalah blok fungsi nama kampus ya. Ini yang ini ya. Bloknya yang ini. Kemudian ada variabel $kampus. Berarti dia ada di sini ya. Di dalam fungsi nama kampus. Kemudian kita lihat di baris berikutnya ya. Jadi fungsinya sudah selesai di sini. Ada variabel lagi namanya sama ya, $kampus. Tapi dia dideklarasikan di luar fungsi dia. Jadi di sini ada namanya variabel $kampus ya. Di sana nilainya adalah UB. Kita lihat di sini ya, ada dua variabel namanya sama. $kampus dan $kampus. Tapi ini adalah variabel yang berbeda. Dia tersimpan dalam alamat memori yang berbeda. Dia lingkupnya juga berbeda. Variabel kampus yang ini, yang di dalam fungsi, dia hanya bisa bermain-main di dalam fungsi saja ya. Variabel $kampus yang di luar fungsi, dia hanya bisa bermain-main di luar fungsi. Variabel $kampus tidak bisa dia masuk ke dalam fungsi ya. Defaultnya tidak bisa ya. Tidak bisa masuk, begitu juga $kampus, defaultnya dia juga nggak bisa keluar fungsi. Jadi yang ini, dia bermain-main di luar, yang ini dia bermain-main di dalam. Sesuai dengan lingkupnya ya. Karena fungsi itu ada bloknya dan tidak bisa ditembus langsung ya. Ada mekanisme khusus untuk menembus dinding itu ya. Jadi mungkin saya menggunakan contoh yang lain ya. Ini agak kompleks yang ini. Jadi di sini tadi ada variabel, misalkan fungsi ya. Ke variabel dulu aja, variabel nama. Tadi sama dengan admin ya. Kemudian ada fungsi, kita bikin ya, function. Misalkan cetak nama, echo, $, nama. Nggak ada di sini ya. Dari IDE-nya terlihat nggak ada completion-nya ya. Dan ini merah, error ya. Undefined variable $nama. Artinya apa? Variabel global yang di atas, yang baris kedua, nggak tembus ke dalam fungsi ya. Mungkin di pemrograman yang lain, bahasa pemrograman lain, itu ada yang langsung nembus ya. Variabel global artinya dia bisa diakses dimanapun ya. Tapi ternyata di PHP tidak, dia lingkupnya adalah lingkup function ya. Yang ini hanya bisa diakses di luar, yang ini hanya bisa diakses di dalam. Ini kalau kita jalankan ya error ya. Nggak, apa? Oh ini belum dipanggil fungsinya ya. Coba kita panggil fungsinya, cetak nama gitu ya. Di errornya muncul ya, undefined variable nama ya. Jadi variabel nama itu belum terdefinisi. Nah bagaimana ini bisa masuk ke dalam? Solusinya dengan menggunakan kata kunci global ya. Kita deklarasikan variabel global namanya $. Nah ini muncul ya, $nama. Nanti otomatis yang ini, ya kan sudah nyala ya. Ini sudah nyala. Ini dia sama dengan ini, dan ini sama dengan ini ya. Jadi dia nembus sekarang. Jadi dengan mendeklarasikan global, itu artinya variabel nama ini adalah menggunakan variabel nama yang global. Kalau tidak ada kata global, berarti dia variabel nama yang dimaksud adalah variabel nama yang lokal. Nah, seperti ini dia bisa diakses ya. Itu dengan menggunakan kata kunci global. Jadi prinsipnya seperti itu ya untuk lingkup variabel. Dia ikut blok function ya. Kalau yang global berarti di luar fungsi, kalau yang lokal di dalam fungsi. Cuman itu aja definisinya. Ya ini kata kunci global ya untuk memasukkan
variabel global ke lingkup fungsi ya. Kemudian ini ada contoh latihan ya. Ini ada buat iseng-iseng mungkin ya, saudara penasaran atau ingin mengasah. Jadi ini berkaitan dengan lingkup ya. Jadi perintahnya adalah saudara disuruh melengkapi kode di samping ya, tanpa menghapus satu karakter pun ya. Tujuannya adalah mencetak kalimat ini ya, kata ini ya. Saya programmer web handal ya. Di mana saya itu adalah variabel A ya. Kemudian digabungkan nanti dengan variabel B, programmer. Kemudian variabel C, web. Kemudian variabel Z, handal ya. Ini nanti dia akan di-echo di sini ya. Echo $A, B, C, Z ya. Tapi tentu saja di sini tidak bisa langsung ya, karena dia banyak temboknya ya. Kalau kita gambarkan di struktur filenya, yang di lingkup global adalah variabel Z ya. Kemudian ada fungsi A. Ada fungsi A di sini. Dia isinya adalah variabel $A ya. Kemudian di dalam fungsi A ada fungsi B, variabelnya $B. Kemudian di dalam fungsi B ada fungsi C ya, variabelnya $C ya. Bagaimana ini $Z ini nanti bisa tembus sampai ke C ya, karena echo-nya ada di dalam fungsi C ya. Bagaimana ini $A di sini bisa nembus ke C dan $B juga menembus ke C, sehingga dia bisa mencetak $ABCZ ya, atau kalimat saya programmer web handal ya. Ini silakan kalau yang ingin utak-atik ya. Kemudian ini yang terakhir ya, terkait dengan include dan require ya. Jadi ini berkaitan dengan praktek yang biasa terjadi dalam coding PHP ya. Jadi biasanya sering dijumpai ada suatu file, misalnya di sini ya, file a.php, isinya adalah abcd klm ya. Kemudian ada b.php, isinya adalah abcd mno misalnya ya. Kemudian c.php, isinya adalah abcd kemudian pqr ya. Katakanlah ini adalah codingnya ya, ABCD ini hanya simbol coding ya. Kalau kita lihat di sini antara A, B, dan C itu ada hal yang terduplikat ya. Kita ngetiknya berulang ya. Jadi bagian atas ini, kalau kita potong filenya, ini sama semua ya. ABCD, ABCD, ABCD. Yang beda hanya yang di bawahnya. Ini sering terjadi di PHP ya. Nah, supaya tidak berulang-ulang kita ketikkan ya, kita bisa menggunakan include dan require ya. Jadi misalkan kita membuat file namanya z.php, isinya adalah abcd ya. Kemudian nanti file a.php, misalnya dia akan merequire ya, require z. Kemudian dia baru nambahkan klm. Kemudian b.php, dia include z ya. Isinya adalah menambah mno ya. Kemudian c.php dia require z, kemudian dia menambahkan p, q, dan r ya, gini ya. Nah, ini dia menjadi tidak terduplikasi ya. Jadi sama di sini ada include, require ya. Bedanya apa di sini? Include dan require. Yang include sifatnya dia opsional ya. Kalau yang require wajib. Jadi dia di sini yang A dan yang C ini dia require ya. Kalau yang B dia include. Bedanya kalau seandainya Z-nya ini tidak ada, filenya nggak ada ya, ternyata terhapus atau dihapus oleh admin ya, maka A dan C ini akan fail juga dia, karena dia menggunakan require ya. Wajib artinya. Sedangkan yang B itu dia tidak masalah, dia masih bisa jalan ya. Karena dia sifatnya include ya, opsional. Jadi kalau file yang di-include itu boleh tidak ada ya. Kalau require, ini file yang di-require harus ada ya. Kemudian ada lagi variannya yang ada ekornya ya, once dan once ini.
itu artinya dia hanya bisa sekali saja ya. Ketika dia sudah di require di atas, dia tidak bisa lagi di require di bawah, itu kalau yang once ya. Jadi seperti itu. Jadi itu ya untuk dasar PHP. Kalau kita lihat tadi inti-intinya ya. Jadi sebagai refleksi, apakah saudara sudah paham tentang dynamic typing tadi ya? Ada type juggling, kemudian ada istilah weekly ya, weekly type, kemudian konsep array terindex dan asosiatif ya, bagaimana perbedaannya, bagaimana melakukan iterasi ya, kemudian nilai kebenaran tadi ada implicit, explicit, perbandingan ya, kemudian lingkup variabel yang berdasarkan blok fungsi tadi itu ya, itu adalah inti dari pertemuan ini. Kalau saudara sudah bisa memahami, itu artinya saudara sudah mencapai perkuliahan hari ini ya. Kalau masih belum paham bisa baca slide-nya lagi. Ini sudah saya upload di e-link ya. Silakan saudara akses di e-link. Kemudian nanti setelah ini saya akan share juga untuk yang ini ya, rekaman dari perkuliahannya. Mungkin bisa di play lagi dengan speed 1,5 mungkin ya, untuk bisa meningkatkan pemahaman. Ya mungkin itu, silakan. Mungkin barangkali ada yang ditanyakan ya. Muhammad Abian, silakan Mas. Ya Pak, izin bertanya Pak. Itu untuk apa namanya ngeakses file PHP-nya yang di htdocs itu kan localhost tuh, itu nggak perlu pakai portnya Pak, itu langsung aja Pak. Iya, tanpa port ya, selama ini kita settingnya 80 ya, dan 443. Oke, siap Pak, makasih. Iya, sama-sama Mas. Yang lainnya silakan jika ada. Ya baik, jika tidak ada mungkin bisa diakhiri ya. Sebelumnya mohon dinyalakan dulu sebentar untuk kameranya karena perlu saya ambil screenshot ya. Ya baik, terima kasih. Jadi mungkin itu saja untuk siang hari ini. Silakan itu Mas Gregorius, mungkin ada yang disampaikan. Permisi Pak, sebelumnya maaf Pak, ini bukan sesuai dengan materi. Saya pengen nanya perihal presensi kemarin Pak. Yang minggu lalu itu kemarin saya ketinggalan presensi Pak. Saya sudah kirim lewat email sebenarnya Pak, itunya untuk buktinya. Itu aja. Oh iya, ini sudah saya set masuk kayak nggak salah Mas. Coba dicek ya. Oh iya baik, terima kasih Pak. Ya. Ya, jadi mungkin itu saja hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Saya akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya.